Bab 149. Pernikahan paksa karena kehamilan palsu. Diana berhenti dan tidak membuka pintu. Saat ini, banyak hal di perusahaan, ditambah dengan urusan Jeff, adalah wartawan dan Fred di satu sisi. Saya khawatir Fred sakit kepala di tengah. Ketika dia menutup telepon, dia mengangkat tangannya dan menekuk panel pintu, dan mendorong masuk. Fred, ini adalah dokumen yang diserahkan oleh sekretaris Jeff. Fred mengangguk dan melihat file itu. Lalu dia mengangkat matanya dan menatap Diana dengan tulus. Kamu datang. Diana ragu-ragu sejenak dan perlahan maju ke depan. Fred mengangkat tangannya, menyisir rambutnya yang rusak dengan lembut, dan berkata dengan lembut, setelah bekerja, aku membiarkan Zheng Hong mengirimmu pulang. Jangan tunggu aku hari ini, kau tahu. Diana menatap Fred, bagaimana denganmu? Fred tersenyum, saya ingin bekerja lembur, nada suaranya sengaja santai, tetapi Diana mengerutkan kening, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, aku ingin tinggal bersamamu. Fred telah banyak membantunya, dan sekarang adalah saatnya dia membutuhkan bantuan, dan dia tidak bisa berdiri. Fred sedikit mengernyit, wajahnya sedikit lebih serius, kamu pulang, Danyar dan aku bisa menangani perusahaan. Diana keras kepala. Sekarang mendengarkan apa yang dia katakan, dia bahkan tidak setuju. Dia melangkah maju dan meraih sudut pakaiannya, tapi aku ingin menemanimu. Kalimat ini keluar tanpa bersuara, dan sama sekali tidak masuk ke otak. Ketika Diana bereaksi, dia menyadari makna ambigu dalam nada. Dia mengambil napas dalam-dalam, karena takut kesalahpahaman Fred, dan ketika dia akan berbicara, dia melihat pria itu mengangkat bibirnya. Benar-benar ingin menemaniku. Fred mengangkat tangannya dan membawanya ke P3 lukanya, menutup jarak di antara keduanya. Diana menarik napas dalam-dalam, menelan semuanya, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mata Fred bahkan lebih jelas. Dia tertawa kecil dan tersenyum, lalu sedikit menundukkan kepalanya, menatap matanya, "Yah, aku akan menjagamu saat ini sudah berakhir." Kedua mata itu saling berseberangan, dan jarak antara mereka nyata. Diana memerah ketika dia mendengarnya mengatakan itu, untuk beberapa alasan. Sekarang ketika dia mendengarkan Fred mengatakan ini, dia selalu mengaitkan makna lain. Apakah dia benar-benar ingin menipu, atau apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh? Fred memandangnya dengan tatapan kemerahan, dan ekspresinya tidak alami. Tiba-tiba dia tertawa rendah, matanya melotot, Diana, apa yang kau pikirkan? Melihat mata seorang wanita menghindar dan telinganya kemerahan, dia selalu merasa bahwa wanita itu memikirkan. Tidak ada apa-apa. Diana segera melangkah mundur setengah langkah, keluar dari lengannya, dan mengambil napas dalam-dalam, aku akan sibuk dulu. Jika Anda memiliki perintah, silakan hubungi saya. Melihat seorang wanita melarikan diri seperti rusa, Fred mengangkat tirai. Wanita ini pasti tidak tahu bahwa dia adalah yang paling lucu. Untuk sementara waktu, masalah yang telah melekat di hati Fred berkurang banyak. Tidak banyak wanita yang bisa menemaninya saat ini. Ketika kali ini berlalu, dia memiliki beberapa kata dan ingin berbicara dengannya secara serius dan formal. Setelah beberapa saat, Danyar mengetuk pintu dan masuk. Presiden Fred, Wakil Presiden Jeff, ada di rumah. Alis Fred mengencang dan dia berhenti sejenak sebelum langsung menyangkal, tidak mungkin, dia tidak akan pernah bisa di rumah, dan kemudian mencarinya. Baru saja dia berbicara dengan pastor di telepon, dan Jeff tidak ada di rumah sama sekali, dan lokasi tampilan di rumah hanya menunjukkan bahwa ponselnya ada di rumah, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Pada saat yang sama, di sebuah rumah berlantai 2 di pinggiran kota, Casey duduk di sofa, mengotak-atik kukunya. Aku bertanya, apakah kamu benar-benar bertekad untuk melakukan ini? Itu adalah teman dekat Casey, Ningsih, bintang tingkat keempat, yang telah bersikap hangat dalam 2 tahun terakhir. Casey memutar matanya dan menatapnya dan bertanya, kalau tidak, apakah Anda punya cara lain yang baik? Ningsih tertawa dan menyarankan, sebenarnya, saya pikir, Casey, kamu sangat panas sekarang, dan pengumumannya konstan. Tidak perlu menikahi seseorang dengan cara yang begini. Mungkin lebih baik menunggu orang yang lebih baik. Orang yang lebih cocok. Meskipun Jeff adalah anak tidak sah dari keluarga Pei, apakah Anda tahu status keluarga Pei?
Berapa banyak pesaing di kota Haicheng yang ingin melewati keluarga Pei? Casey duduk tegak dan meneguk jus. Tunggu beberapa tahun lagi, ketika saya sudah tua dan kuning, saya tidak bisa menonton pertunjukan, saya tidak bisa mendapatkan iklan, tetapi saya khawatir Jeff akan memiliki cinta baru. Saya tidak akan bergegas, dan saya tidak akan bisa masuk ke rumah Pei. Ningsih mendengar itu, jika berpikir, itu sama. Tetapi Susu, Anda juga tahu bahwa keluarga Pei tidak mudah diprovokasi, apalagi metode guru Pei, bahkan Fred, saya khawatir itu tidak mudah untuk ditangani. Anda bisakah trik memaksa pernikahan dengan kehamilan palsu benar-benar menipu semua orang? Casey menggertakkan giginya, aku tidak terlalu peduli. Selama aku bisa masuk ke keluarga Pei, aku bersedia melakukan apa saja. Jika kamu pergi ke keluarganya dengan kehamilan palsu dulu, itu bukan tidak mungkin. Setelah kamu memasuki keluarganya dan mencoba untuk hamil, itu akan menjadi kenyataan. Casey mendengarkan kata-kata Ningsih, dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Jika dia benar-benar bisa memahami masalah ini, itu akan lebih mudah, tetapi sulit untuk tinggal di sini dengan Jeff begitu lama. Dia telah menggunakan alat kontrasepsi sejak lama. Tubuhnya rusak, dan dia belum mencoba untuk membuat dirinya hamil, mengubah pil kontrasepsi menjadi vitamin, dan menusuk kondom terlebih dahulu, tetapi tidak sekalipun bermanfaat. Kemudian, ketika dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dia mengetahui bahwa sulit baginya untuk hamil karena dia sudah minum obat sejak lama, dia tidak akan pergi ke dokter untuk memberinya sertifikat tes kehamilan palsu jika dia tidak punya jalan keluar. Melihat bahwa dia sudah lama tidak berbicara, Ningsih tersenyum dan berkata, Casey, jika aku berkata, lelaki sangat baik padamu, dia pasti akan menerimamu. Casey kembali kepada Tuhan, meliriknya, menatap waktu itu lagi, dan segera berdiri. Ningsih, kamu duluan, kurasa Tuan Jeff akan datang nanti. Begitu Ningsih mendengarnya, dia segera bangkit, oke, kalau begitu aku akan pergi. Setelah Ningsih pergi, Casey duduk di sofa dan melihat tes kehamilan di meja kopi untuk membuktikan kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Jika dia ingin menikah dengan keluarga kaya, dia tidak akan khawatir sepanjang sisa hidupnya. Benar saja, tidak butuh waktu lama untuk suara keluar dari pintu. Casey bangkit dan mengambil beberapa langkah untuk melihat Jeff yang suram masuk. Casey tersenyum dan bergegas ke depan, Tuan Jeff, mengapa kamu di sini? Begitu dia berjalan ke Jeff, pergelangan tangannya terjepit. Wajah Jeff muram, dan matanya penuh dengan emosi, seolah dia menggertakkan giginya, bagaimana menurutmu aku di sini? Dia menjentikkan tangannya, Casey jatuh seperti daun, dan jatuh langsung ke tanah. Ketika Casey mendongak dan menatap Jeff lagi, dia sudah menangis. Dia menutupi perutnya dengan satu tangan dan menopang tanah dengan satu tangan, Tuan Jeff, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Jeff mengepalkan tinjunya, dan suaranya dipenuhi dengan guntur merajuk. Sekarang berita itu meluap-luap. Kamu bertanya padaku apa yang kamu lakukan salah. Casey, apakah kamu masih ingin berurusan denganku? Bab 150. Apakah Anda menjalin hubungan? Ini bukan 1 atau 2 hari sejak Casey memasuki dunia hiburan. Ketika dia diwawancarai oleh wartawan, dia bisa menunjukkan jejak aneh di lehernya. Bukankah ini jelas-jelas memicu spekulasi? Tuan Jeff. Casey menjelaskan dengan berlinangan air mata, aku tidak benar-benar tahu apa yang terjadi pada berita itu. Aku tidak berharap begitu banyak wartawan akan muncul tiba-tiba setelah syuting hari itu. Dan foto-foto itu, aku tidak tahu. Akan ditembak secara diam-diam. Casey tidak bisa bernafas menangis. Dia mengulurkan tangan dan meraih kaki celana Jeff. Aku juga sangat takut. Sekarang agen telah mendorong pekerjaanku dan membiarkan aku kembali dari pusat perhatian. Tuan Jeff, kau tidak percaya padaku lagi, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jeff memandang Casey, yang masih menangis, dalam suasana hati yang rumit. Skandal ini datang dengan sangat ganas, dan foto itu pecah. Bahkan jika dia dan Casey mengklarifikasi di depan umum, tidak ada yang akan mempercayainya. Tuan Jeff, kali ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku, seseorang pasti iri karena aku baru saja mengambil film ini, dan aku akan melakukannya dengan sengaja, dan aku sekarang. Tiba-tiba dia berkata sesaat, menutupi wajahnya dan menangis, aku.
Jeff mengerutkan kening, ada apa denganmu? Aku hamil. Casey mendongak dan menatap Jeff. Jeff melirik matanya, dan matanya berkedip karena terkejut. Dia mundur selangkah dan berkata dengan dingin, tidak mungkin. Aku tidak berbohong padamu. Jeff, aku hanya pergi untuk pemeriksaan. Casey menyeka air matanya, berdiri dan berjalan ke meja kopi, mengambil sertifikat tes kehamilan, dan menyerahkannya kepada Jeff. Ini adalah daftar periksa kehamilan. Jeff berhenti selama beberapa detik, akhirnya memanggil keberanian untuk menjangkau, dan ketika tatapannya mencapai hasil tes kehamilan, matanya tenggelam. Jeff menjabat tangannya dengan erat dan memandang Casey dengan luar biasa, apakah kamu benar-benar hamil? Casey meneteskan air mata, dan mengangguk, Tuan Jeff, dokter mengatakan jarang untuk hamil. Jika saya tidak mau kali ini, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ibu di masa depan. Jeff tampak muram dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tuan Jeff, aku sudah memikirkannya. Jika kamu tidak ingin terhubung denganku, aku akan mengadakan konferensi pers untuk memperjelas hubungan kita. Tentang anak ini, aku tidak ingin menghancurkan, katanya, dan mulai terisak lagi, jika kamu tidak ingin, aku akan meninggalkan industri hiburan, temukan tempat di mana tidak ada orang di sini, melahirkan anak kita, dan aku akan membesarkannya sendiri. Emosi yang dikatakan Casey, air mata tidak bisa berhenti jatuh, dan Jeff merasa hatinya tenggelam, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Tuan Jeff, jika kamu mau menerima aku dan anak ini, aku akan berada di sisimu dan tidak akan membuatmu kesulitan lagi. Sambil menangis, Casey menyaksikan wajah Jeff diam-diam. Jeff pergi ke sofa dan duduk. Aku tidak tahu berapa lama itu. Dia akhirnya memutuskan. Alih-alih melihat Casey, dia memalingkan muka, dan berkata dengan suara yang dalam, anak ini, tetap di sini. Ketika Casey mendengarnya, sebuah kejutan muncul di wajahnya, dan dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Jeff secara langsung. Jeff, apakah itu benar? Jeff ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Pada pukul 10.30 malam, lantai atas gedung kantor masih menyala, dan meja itu penuh dengan dokumen yang tidak dilipat. Diana lelah, dan dia tertidur di atas meja sebelum dia menyadarinya. Setelah Fred membaca perencanaan proyek baru-baru ini dan mengatur pertemuan besok, dia akhirnya bangkit dari kursinya. Sekarang Jeff tidak ada di sana, dia tidak dapat dihubungi untuk sementara waktu dan setengah, dan proyek-proyek di bawah tangannya tidak dapat ditunda, jadi semua pekerjaannya jatuh di pundaknya, dan dia bergegas ke akhir bulan. Semua proyek dirangkum dan dilaporkan. Membutuhkan penampilannya, dia tidak bisa menyingkirkannya. Dia melangkah keluar dari kantor dan berjalan langsung ke kamar di sebelahnya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat orang itu berbaring di atas meja yang sudah tertidur. Jantungnya tegang, dan dia merasa sangat tertekan. Dia melangkah maju dan melepas jaketnya dan menutupi Diana. Dia awalnya berpikir bahwa kemampuannya saat ini dapat melindungi keselamatan, keamanan, dan kebahagiaan seseorang, tetapi siapa tahu itu. Pada akhirnya akan memengaruhi wanita itu dan menderita bersama. Daniar datang, Fred, mobil sudah diatur dan bisa pergi, Fred mengangguk, berjalan ke Diana, dan memeluknya langsung dari kursi. Dia bertindak lembut, karena takut membangunkannya. Fred berjalan di depan Diana, Daniar mengikutinya, dan mengerutkan kening sebelum akhirnya naik lift. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, Fred, ada sesuatu. Daniar jarang ragu-ragu seperti ini, dan Fred mengerutkan kening, dan memerintahkan, katakan. Kamu dan sekretaris Diana seperti ini di perusahaan. Bukankah ini pantas? Wajah Fred tenggelam dan dia tidak mengembalikan kepalanya. Dia bertanya dengan dingin, menurutmu apa yang pantas? Dia tidak menunda pekerjaan karena Diana, dan tidak mengatakan sesuatu yang salah karena Diana tidak membedakan benar dan salah. Daniar terdiam sesaat, terdiam. Fred melihatnya diam, dan kemudian berkata dengan lembut, aku katakan di perusahaan dulu bahwa P tidak menentang percintaan di kantor, selama dia tidak menunda pekerjaan, semuanya baik-baik saja. Apakah kamu pikir aku tertunda? Tidak. Daniar menundukkan kepalanya sedikit, berhenti sejenak, dan kemudian tiba-tiba menjawab, jadi. Tuan Fred, maksud Anda, apakah Anda jatuh cinta dengan sekretaris Diana? Fred mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu,
Saya ingat ada aturan di perusahaan, lakukan sendiri, jangan tanya lebih banyak. Daniar panik dan merespons dengan cepat, "Iya." Setengah jam kemudian, mobil tiba di villa. Diana tidur sepanjang jalan, tetapi dia tidak bangun. Fred memeluknya dan masuk ke pintu. Bibi Zhang melangkah maju dan melihat Diana dalam pelukannya sejenak. "Nona Diana." "Tidur?" "Bibi Zhang, kirimkan secangkir susu panas." "Oke." Diana mendengar suara dalam keremangan, perlahan membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa Fred menggendongnya di atas. Untuk sesaat, dia terbangun sejenak. "Aku. Apakah aku tidur?" Fred melihatnya bangun, menatapnya, mengangkat bibirnya, seperti babi. Diana diberitahu olehnya, wajahnya marah, "Biarkan aku turun." Fred mendengar kata-kata itu dan mengangkat alis, marah. Dia memerah, dan tidak tahu apakah harus mengakui atau menyangkal. Sebelum dia bisa berbicara, Fred memeganginya kembali ke kamar tidur. Menempatkannya dengan lembut di tempat tidur, Fred tiba-tiba membungkuk, bibirnya dengan lembut menyapu pipinya, dan ringan yang nyaman. Anak babi itu juga lucu. Diana mendengar bahwa tubuhnya mendidih saat tubuhnya panas. Dia tidak menyangka Fred akan sangat pemalu. Di hadapan mata laki-laki yang tersenyum itu, Diana terbakar abis. Dia tidak berani menatap langsung padanya. Dia dengan cepat menarik selimut di sebelahnya dan menutupi kepalanya. "Aku mengantuk. Aku akan beristirahat." Fred terkekeh, mengetahui bahwa perempuan itu pemalu, dan dia berkata, "Kalau begitu, istirahatlah." Setelah berbicara, dia bangkit dan perlahan keluar dari kamar. Diana mengangkat selimut dan menatap punggung pria itu. Ding dong, telepon bergetar beberapa kali. Dia mengambilnya dan melihatnya. Itu adalah pesan Cheney kepadanya, "Aku pergi untuk misi dalam 2 hari terakhir dan kembali untuk memberitahu kamu untuk bertemu." Diana tenggelam dan mengembalikan pesan, "Oke, menunggu kabar Anda." Sepertinya dia seharusnya melihat file itu. Kemudian dia menunggu hari untuk bertemu dengannya.